Sebagian besar dari kita mungkin mengira negara terkaya nomor satu di dunia itu memiliki wilayah yang sangat luas dan berada di kawasan Arab. Namun tahukah kamu, negara terkaya nomor satu di dunia itu ternyata terletak di pedalaman Eropa bagian barat laut, dengan luas wilayah yang sangat kecil, bahkan termasuk yang terkecil di dunia. Negara ini bernama Luxembourg. Sebuah negara kecil di antara Belgia, Jerman dan Prancis, yang berhasil menduduki peringkat teratas sebagai negara terkaya di dunia sejak 2021. Negara terkurung daratan dan tidak memiliki wilayah laut ini telah mengungguli negara-negara besar lainnya, seperti Qatar, Uni Emirat Arab, Swiss, Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Bahkan, pendapatan rata-rata penduduk di Luxembourg lebih tinggi hampir 2 kali lipat, jika dibandingkan dengan pendapatan penduduk di Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara adidaya. Menariknya lagi, kehidupan di Luxembourg memiliki toleransi yang sangat tinggi. Meski berbeda keyakinan, umat beragama di negara ini hidup rukun dan damai, berinteraksi satu sama lain dalam semangat kerjasama dan saling menghormati. Lalu, seperti apa sebenarnya Luxembourg? Bagaimana negara sekecil ini bisa menjadi negara terkaya nomor satu di dunia? Mari kita cari tahu bersama-sama. Luxembourg, atau yang secara resmi dikenal sebagai Kadipaten Agung Luxembourg, adalah sebuah negara kecil di jantung Eropa yang terkurung daratan tanpa wilayah laut. Secara keseluruhan, negara ini meliputi area seluas 2.586 km persegi, atau hanya setengah dari luas wilayah Pulau Madura di Indonesia, menjadikannya salah satu negara terkecil di dunia. Berdasarkan geografisnya, Luxembourg berbatasan dengan beberapa negara Eropa lainnya, seperti Belgia di barat, Jerman di timur, dan Prancis di sebelah selatan. Pada tahun 2025 ini diperkirakan jumlah populasi penduduk di negara Luxembourg mencapai 680.000 jiwa, di mana sekitar 63% dari total penduduknya adalah Kristen, dan 37% sisanya adalah Islam, Yahudi, dan pemeluk agama lainnya termasuk ateis dan agnostik. Umat Muslim di negara ini didominasi oleh beberapa etnis, seperti Bosniak, Maroko, Turki, Albania, dan beberapa dari negara Afrika. Sejak 1815, Luxembourg merupakan satu-satunya negara di dunia yang masih dipimpin oleh adipati atau hariapatih, dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer. Meski wilayahnya sangat kecil dengan jumlah penduduk yang sedikit, negara ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pasalnya, negara mungil ini ternyata telah berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita. Luxembourg yang memiliki PDB per kapita dengan nilai mencapai 135.320 dolar Amerika pada tahun 2024, ternyata mengalahkan negara-negara lainnya termasuk Amerika Serikat, yang memiliki PDB per kapita sebesar 66.682 dolar Amerika pada tahun yang sama. PDB per kapita adalah indikator penting untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara, karena mencerminkan kemampuan ekonomi dan pendapatan rata-rata masyarakatnya. Luxembourg menjadi negara terkaya di dunia karena kombinasi beberapa faktor, terutama sektor keuangan yang kuat, kebijakan ekonomi yang cerdas, dan lingkungan politik yang stabil. Selain itu, tingkat pendidikan yang tinggi dan diversifikasi ekonomi juga berperan penting dalam pencapaian ini. Negara ini memiliki sistem pendidikan berkualitas, yang menghasilkan banyak tenaga kerja terdidik, terampil dan inovatif. Luxembourg juga dikenal sebagai pusat teknologi dan data keuangan internasional, dengan banyak bank dan institusi keuangan penting lainnya. Di samping itu, Luxembourg memiliki sistem pajak yang rendah, menjadikannya sebagai surga pajak bagi banyak pengusaha dan perusahaan-perusahaan besar di dunia. Bahkan, Luxembourg telah berhasil menarik beberapa perusahaan besar dunia untuk berinvestasi dan mendirikan kantor di negaranya. Sebut saja Amazon, Skype, Spotify, PayPal, dan lain sebagainya. Kemakmuran di negara Luxembourg juga dapat dilihat dari gaji rata-rata penduduknya yang sangat tinggi,
bahkan menjadi yang tertinggi di dunia. Menurut data dari Trading Economics, pada tahun 2024 upah rata-rata di Luxembourg adalah sebesar 6.966 euro, setara dengan 120 juta rupiah per bulan atau 1,44 miliar rupiah per tahun. Angka ini lebih tinggi hampir 2 kali lipat dibandingkan upah rata-rata di Amerika Serikat, yaitu 5.169 dolar Amerika atau setara 83 juta rupiah per bulan atau 996 juta rupiah per tahun. Selain dikenal sebagai negara terkaya nomor 1 di dunia, Luxembourg juga dikenal sebagai negara yang bersih dan bebas dari kemacetan lalu lintas. Negara ini bahkan menduduki peringkat kedua sebagai negara terbersih di dunia yang bebas dari sampah, dan unggul dalam pengelolaan sanitasi, air bersih, hingga emisi polusi. Selain itu, Luxembourg juga menjadi negara pertama di dunia yang menggratiskan transportasi umum untuk semua orang, yang membantu mengurangi kemacetan dan mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan. Salah satu aspek yang menonjol dari kehidupan di Luxembourg adalah toleransinya yang tinggi. Umat beragama di Luxembourg ini hidup rukun dan damai, serta saling menghormati satu sama lain, termasuk umat Muslim yang sebagian besar adalah pendatang. Bahkan, pendidikan di negara ini juga berperan besar dalam mendorong toleransi beragama, di mana sekolah-sekolah mengajarkan pentingnya menghargai keragaman dan menghormati semua keyakinan. Jumlah Muslim di Luxembourg diperkirakan sekitar 18.000 hingga 20.000 jiwa, atau sekitar 3% dari total populasi pada tahun 2022. Komunitas Muslim di Luxembourg ini terdiri dari berbagai latar belakang, yang sebagian besar berasal dari wilayah Balkan, seperti Bosnia dan Albania. Di negara ini penggunaan hijab juga tidak dilarang, termasuk di tempat-tempat umum. Para muslimah bebas mengenakan hijab, sebagai bagian dari identitas dan keyakinan mereka. Semua ini dikarenakan agama Islam telah menjadi salah satu agama resmi di Luxembourg, yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi di negara ini. Pemerintah Luxembourg sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama, di mana hukum dan kebijakan yang ada, memastikan bahwa setiap individu bebas untuk menjalankan keyakinannya tanpa diskriminasi. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif, dan interaksi positif antar umat beragama di Luxembourg. Selain itu, umat Muslim di Luxembourg juga diberi hak untuk mendirikan masjid di beberapa kota. Menurut data dari pemerintah, setidaknya terdapat sekitar 6 masjid yang telah berdiri di seluruh penjuru. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim, tetapi juga berfungsi sebagai pusat komunitas yang mendorong kerjasama dan toleransi antar umat beragama. Pemerintah juga memastikan bahwa umat Muslim di negaranya tidak mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pekerjaan dan akses ke layanan publik. Mereka diberikan dukungan finansial untuk kegiatan keagamaan seperti pembangunan dan pemeliharaan masjid, pembebasan pajak, dan memberi ruang bagi organisasi-organisasi Islam di Luxembourg untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan dialog sosial politik. Meskipun umat Muslim di negara ini adalah minoritas, namun mereka terus berusaha untuk menyebarkan kebaikan dan ajaran Islam kepada masyarakat di sekitarnya. Selain itu, selama bulan suci Ramadan kegiatan amal juga menjadi lebih intens, di mana umat Muslim dari berbagai kalangan di Luxembourg berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti berbagi makanan, zakat, dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tinggal di negara kaya dengan gaji super tinggi memang merupakan dambaan bagi semua orang, apalagi dengan tingkat keamanan dan toleransi yang tinggi seperti di Luxembourg. Sehingga tidak mengherankan, jika Luxembourg merupakan tujuan populer bagi para pekerja terampil di seluruh dunia. Bagaimana menurut kalian? Apakah berminat mengunjungi negara ini? Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Jika menyukai video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video berikutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.